بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "anfiqu mimma razaqnakum," infakkanlah dari harta yang telah kami rezekikan kepada kalian, "min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah," sebelum datang suatu hari yang mana pada hari tersebut tidak ada lagi pertemanan dan juga tidak ada lagi yang namanya jual beli. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian dari harta-harta mereka. Karena umat ini difitnah dengan harta. Umat ini difitnah dengan harta. Kata Nabi SAW, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Wa fitnatu ummati mal, dan fitnah umatku itu ada pada harta. Oleh karenanya, berinfak merupakan sifat yang terpuji dari orang-orang yang beriman. Berinfak merupakan sifat yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah, Allah sebut di dalam surat Al-Mu'minun, Allah sebut di dalam surat Al-Qasas, dan juga di dalam surat-surat yang lainnya dengan kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman, kata Allah di antara sifat tersebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari harta-harta yang telah kami rezekikan kepada mereka. Adapun orang-orang kafir adalah orang yang tidak mau berinfak. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar." Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kata mereka, "Lam nakum minal musallin." Kami dahulu enggan melaksanakan salat. "Walam nakun nut'imul miskin." Dan juga kami enggan memberi makan orang miskin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wala yahuddu ala ta'amil miskin." Dan mereka enggan memberi makan orang miskin. Adapun orang-orang munafik, orang munafik adalah orang yang pelit. Mereka mengatakan mereka beriman, mereka bersyahadat, akan tetapi jika diperintahkan kepada mereka untuk berinfak, mereka enggan untuk berinfak. Sebagaimana Allah sifati di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat At-Taubah, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menyembunyikan tangan-tangan mereka. Apabila orang yang beriman berinfak dengan infak yang sedikit,
Kata mereka, Allah tidak butuh dengan harta mereka. Apabila orang beriman berinfak dengan infak yang banyak, kata orang-orang munafik, orang ini adalah orang yang ria dan sum'ah. Orang ini adalah orang yang berinfak hanya ingin dipuji. Yang Allah katakan hal ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah pada ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya berinfak memiliki banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berinfak. Di antaranya adalah pahala yang besar. Kata Allah Taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ketika mensifati dengan sifat orang yang beriman. Kata Allah, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang yang gemar berinfak, baik itu dari kalangan laki-laki dan perempuan. Di akhir ayatnya kata Allah, a'addallahu lahum maghfirah, Allah siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran azimah, dan juga balasan yang sangat besar. Sehingga ini merupakan keutamaan yang terbesar dari berinfak di jalan Allah. Maka seseorang menyesal ketika sudah mati, kenapa dahulu dia di dunia tidak berinfak. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ketika memerintahkan kepada kita untuk berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari rezeki yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian kalian mengatakan, wahai Tuhanku, sekiranya engkau menunda ajalku sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka orang yang sudah mati, mereka berangan-angan sekiranya Allah berikan mereka sedikit kesempatan, pasti mereka akan menginfakkan harta-harta mereka, karena mereka tahu apa yang dahulu mereka kumpulkan tidak akan dibawa mati. Apa yang dahulu mereka usahakan, apa yang dahulu yang telah mereka kumpulkan yang menyibukkan mereka tidak akan dibawa mati kecuali apabila harta tersebut telah disedekahkan. Kata Nabi SAW, idza matal insan, apabila manusia mati, in qata'a anhu amaluhu illa min salas, seluruh amalannya terputus kecuali 3 amalan ini. Salah satunya kata Nabi, illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Kemudian keutamaan berinfak yang selanjutnya, bahwasanya berinfak menjauhkan seseorang dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan berinfak separuh dari kurma. Nabi memerintahkan kepada kita untuk berinfak walaupun sedikit. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya berinfak itu tidak harus banyak, berinfak itu tidak harus kaya, berinfak itu tidak harus dalam jumlah yang besar. Akan tetapi apabila kita hanya memiliki sebuah kurma, maka bisa sebagiannya kita berikan kepada orang dan sebagiannya kita makan. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan cara berinfak sebagian kurma. Adapun keutamaan berinfak yang selanjutnya, bahwasanya berinfak menjauhkan seseorang dari amarahnya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatus sir, sedekah secara diam-diam, tutfi'u ghadabar rabb, itu meredamkan amarahnya Allah. Karena bisa jadi Allah marah kepada kita karena maksiat yang telah kita lakukan, akan tetapi Allah tidak jadi marah karena kita sudah bersedekah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Adapun sedekah
mengenai keutamaannya, maka sedekah tidak akan menjadikan seseorang itu rugi dan juga tidak akan menjadikan seseorang itu miskin. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa-apa saja sesuatu yang kalian infakkan, maka dia akan menggantinya, dia akan melipat gandakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebuah biji, yang mana dari biji tersebut melahirkan 7 cabang. Dari 7 cabang tersebut masing-masing cabangnya melahirkan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sesuatu, dan Allah melipat gandakan sesuatu yang Dia kehendaki. Maka berinfak tidak akan menjadikan kita rugi. Adapun jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang enggan berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, "Fabashshirhum walladzina yaknizuna adh-dhahab." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, "Fabashshirhum." Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari ketika emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian disetrikakan di dahi mereka, di lambung mereka, dan di punggung mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini yang dahulu kalian kumpulkan di dunia untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah dari apa-apa yang telah kalian kumpulkan. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini, bahwasanya di dalam harta kita terdapat hak orang yang miskin padanya. Harta kita harus dizakatkan, harta kita harus disedekahkan, karena sedekah dan zakat merupakan pembersih harta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah dari harta-harta mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Aqimus shalah.